Bab 364. Dibuka. Hari ketiga, langit baru mulai terang. Di kota kuno banyak bayangan orang terbang keluar, semakin lama semakin banyak. Ribuan bayangan ini dari kota kuno terbang keluar, mengarah ke satu arah. Hari ini adalah hari pembukaan Menara Naga. Di wilayah tenggara kota kuno sekitar 6.000-an mil, ada sebuah tungku besar. Di tengahnya adalah dasar lembah, berbentuk bulat, memiliki diameter ribuan meter. Di puncak gunung, ada banyak pendekar hitam. Hati para pendekar hitam juga sangat semangat. Sudah datang beberapa bulan ke medan perang kuno, menunggu beberapa bulan akhirnya Menara Naga dibuka, mana mungkin mereka tidak semangat. Di sekelompok orang, warrior yang melihat ke dasar lembah, hati sangat bersemangat. Karena jarak dengan Clara Xiao sadar maju satu langkah, tetapi ekspresinya sangat serius. Dia mengetahui jika peringkat Qianlong dimulai, akan seberapa sadis. Kemarin dia juga memeriksa data, peringkat Qianlong lebih sadis dari peringkat Qingyun. Peringkat Qingyun ada batasan dalam bertarung, sedangkan peringkat Qianlong harus bertarung sampai mati-matian. Menara Naga ada 5 tingkat, kecepatan pembinaan setiap tingkat berbeda. Tingkat pertama melatih 1 hari, sama seperti 10 hari melatih di dunia luar. Di tingkat kedua melatih 1 hari, sama seperti 20 hari melatih di dunia luar. Di tingkat ketiga, melatih 1 hari, sama seperti 1 bulan di dunia luar. Di tingkat 4, melatih 1 hari, sama seperti 3 bulan di dunia luar. Untuk tingkat kelima, warrior yang tidak tahu, karena hanya si jenius yang bisa sampai di sana baru akan mengetahui. Dalam kondisi ini, semua orang tentu saja ingin naik ke tingkat tertinggi, karena waktu pembukaan Menara Naga hanya ada 10 hari. Masalah datang, karena persaingan di Menara Naga ada peraturan yang sangat sadis. Selain tingkat pertama, sisa tingkat lainnya hanya muat 100 orang. Orang semakin sedikit maka energi keberuntungan semakin banyak, maka setiap orang bisa mendapatkan lebih banyak. Jadi, orang yang lemah pasti akan diskualifikasi pasti akan mati. Karena masuk ke dalam menara, sudah tidak bisa keluar lagi, peringkat Qianlong berakhir. Mengenai kenapa tidak bisa keluar, warrior yang tidak mendapat jawaban dari data-data yang dikumpulkan warrior yang. Lagi pula, setelah masuk ke Menara Naga, hanya menunggu peringkat Qianlong berakhir, maka bisa keluar. Tentu saja, jika tidak ada kemampuan, maka baik-baik di tingkat pertama saja. Meskipun di tingkat pertama ada bersaing, mereka bersaing apa? Tentu saja energi keberuntungan. Hanya saja persaingan tingkat pertama tidak sesadis dengan tingkat kedua, ketiga dan keempat. Intinya, demi meningkatkan kemampuan lebih cepat, para pendekar hitam pasti akan mempertaruhkan nyawa untuk naik ke atas. Demi mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, persaingan akan sangat sadis. Dimulai dari tingkat kedua, asalkan lebih 1 orang, maka akan ada 1 orang yang mati, lebih 2 orang, maka akan mati 2 orang. Menara Naga adalah surga bagi pembinaan pendekar hitam, karena di sini kemampuan mereka bisa meningkat pesat, ditambah mendapat energi keberuntungan, menikmati berkah langit. Di waktu bersamaan, juga merupakan neraka bagi pendekar hitam, karena di sini, mereka kapan saja akan mati. Sebenarnya, persaingan yang paling menarik peringkat Qianlong masih berada di tingkat keempat, karena di sana ada sebuah panggung seni bela diri, bernama Panggung Qianlong. Di Panggung Qianlong ini, akan mencari 10 besar murid-murid yang menakutkan. 10 orang yang masuk ke 10 besar ini, nama dia akan tersebar ke seluruh benua pendekar hitam. Tidak hanya seperti ini, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk secara pribadi mendapatkan energi keberuntungan.
Meskipun hanya penambahan energi keberuntungan secara pribadi, baru bisa membuat mereka menyalurkan energi keberuntungan kepada keluarga dan kerabat, atau ke orang yang mereka mau. Jadi, Menara Naga yang paling menarik adalah persaingan masuk ke 10 besar, karena di sana adalah pertarungan para jenius, pertarungan bagi murid-murid yang memiliki kemampuan menakutkan. Persaingan ini juga merupakan persaingan saling menjatuhkan para murid jenius mencapai peringkat pertama. Matahari pun mulai terbit, cahaya emas menyinari bumi, seolah-olah membuat para pendekar hitam memakai sebuah kain emas. Irenean yang memegang tombak pemecah langit berdiri di kerumunan orang. Di waktu bersamaan, ada seorang senior tua berambut putih muncul di penglihatan semua orang. Senior tua berambut putih melirik sekilas Irenean, mengangguk kepala padanya, lalu tatapan mata melihat ke arah semua orang dan berkata, "Apakah masih ada orang yang mau mengundurkan diri? Ini kesempatan terakhir. Asalkan masuk ke menara, harus bertahan sampai akhir, baru bisa keluar." "Tidak ada!" teriak para pendekar hitam secara serentak. "Mengundurkan diri? Jangan bercanda, bersusah payah datang sampai wilayah selatan, sampai di medan perang kuno, sekarang mengundurkan diri, ini sangat memalukan, juga memalukan keluarga, memalukan sekte." Rata-rata manusia sangat egois, tetapi sebagian besar orang juga sangat pemberani. Sekarang mengundurkan diri, apa bedanya dengan pengecut? Senior tua berambut hitam mengangguk kepala, lalu memandang Irenean. Dia pun menerima isyarat ini, mengayunkan tangan kanan, tombak pemecah langit terbang ke tangan senior tua berambut putih. Memegang tombak pemecah langit, tatapan mata senior tua berambut putih pun sedikit bercampur aduk. Tangannya ini adalah tombak pemecah langit, adalah senjata hitam para dewa pendekar. Menggeleng kepala, senior tua berambut putih ini pun bergerak terbang ke udara, memegang tombak menusuk ke arah dimensi Sunya lembah dasar. Kiat! Suara teriakan keras, dimensi di ujung tombak ini pun bergetar. Muncul gelombang putih bagaikan riak air mulai menyebar ke sekitar, semua orang pun kaget, permukaan tanah di dasar lembah pun terbuka, lalu muncullah titik hitam raksasa yang berasal dari bawah tanah. Titik hitam ini semakin lama semakin besar, tidak lama kemudian, semua orang pun melihat jelas bentuk dari titik hitam ini, adalah atap menara. Melihat ini, semua pendekar hitam pun bersemangat, ini adalah Menara Naga. Tidak lama kemudian, Menara Naga pun muncul di depan mata semua orang. Menara Naga memiliki tinggi ribuan meter, luas permukaan ada sekitar 700 meter, menara ini berwarna hitam, megah dan wibawa. Inilah perasaan yang diberikan Menara Naga pada warrior yang bam. Di saat ini, dari bawah tanah muncul seekor naga putih raksasa yang memiliki panjang ribuan meter. Naga raksasa ini pun melesat ke langit, terbang di langit lalu melilit di atas Menara Naga. Melihat adegan ini, ekspresi senior tua berambut putih pun berubah dan sangat kaget, karena naga putih ini adalah naga keturunan yang ada di dasar Menara Naga. Selama ini, naga keturunan ini hanya muncul satu kali, yaitu saat 10.000 tahun yang lalu, leluhur pendiri Sekte Pedang datang ke Menara Naga. Waktu itu naga putih ini pun tertarik dengan leluhur pendiri Sekte Pedang, barulah menampakkan diri. 10 tahun kemudian, naga putih ini muncul lagi, kali ini demi siapa? Senior tua berambut putih melihat ke para pendekar hitam yang ada di bawah. Akhirnya melihat ke arah Kelvin Mo, warrior yang, Irenean dan Bravo, lalu berhenti di Irenean, tetapi dia pun melirik ke arah Bravo yang ada di sampingnya. Tidak lama kemudian, dia menggeleng kepala dan menghela napas. Semua orang pun sangat kaget melihat naga putih yang ada di atas Menara Naga.
Mereka tentu saja tidak kenal dengan naga putih ini. Mereka kaget karena kemunculan naga putih yang besar sekali. Di saat ini, pusaran pusat energi di dalam tubuh warrior yang pun berputar, dan di saat ini, mata naga putih raksasa ini mendadak memandang ke arah warrior yang. Sepasang mata ini, ada tatapan dipenuhi harapan, dipenuhi kecurigaan, dipenuhi rasa ketakutan, tetapi yang paling banyak, tatapan dipenuhi dengan rasa bahagia. Tetapi, tatapan bahagia ini berubah menjadi tatapan amarah. Roar. Naga putih raksasa ini bergerak, muncul di atas langit warrior yang mereka, lalu energi naga putih langsung memancar ke arah warrior yang mereka. Pendekar hitam yang berada di sekitar warrior yang pun kaget. Naga putih ini kenapa mengamuk dan menyerang mereka? Warrior yang juga takut, dia bisa merasakan naga putih ini sekarang sangat emosi, tetapi dia tidak tahu kenapa alasan dia mendadak mengamuk. Tidak banyak berpikir, warrior yang pun bersiap mundur ke belakang, dan di saat ini, senior tua berambut putih pun muncul di atas mereka, tangan kanan menepuk ke tanah, sebuah energi putih pun muncul, menabrak dengan energi naga. Bam! Dua energi ini saling menyentuh langsung memancarkan energi yang menakutkan, suara ledakan yang memekikkan telinga semua orang. Tidak lama kemudian, di udara pertarungan orang dengan naga. Melihat senior tua berambut putih, di mata naga putih pun muncul niat membunuh, tetapi ia tidak menyerang, hanya melirik ke arah tempat warrior yang berdiri sebelumnya dengan dingin, lalu berputar berubah menjadi cahaya putih, masuk ke bawah tanah. Senior tua berambut putih pun mengerutkan kening, muncul tatapan heran, dulu naga putih muncul karena leluhur pendiri sekte pedang, tetapi tidak menyerang. Kenapa sekarang? Senior tua berambut putih menggeleng kepala, mengayunkan tangan kanan, pemecah langit terbang ke tangan Irenean, lalu berkata, peringkat Qianlong resmi dimulai. Haha, para pendekar hitam klan iblis, masuk ke dalam menara naga, asalkan pendekar hitam klan manusia, bunuh. Pendekar hitam klan alam baka, bunuh semua manusia. Senior tua berambut putih baru selesai berkata, sekelompok pendekar hitam dari klan iblis dan klan alam baka, di bawah pimpinan Kelvin Mo dan Sol terbang masuk ke dalam menara naga. Para pendekar klan manusia yang ada, ekspresi pun berubah. Klan iblis dan klan alam baka ada pimpinan yang membawa, sedangkan pendekar hitam klan manusia tidak ada pimpinan, orang banyak tapi tidak kompak. Melawan klan iblis dan klan alam baka, hanya ada dibunuh. Tidak lama kemudian, para pendekar hitam klan manusia pun memandang ke arah Irenean, tetapi Irenean tidak melihat mereka, bergerak dan sudah muncul di dasar lembah, masuk ke dalam menara naga. Tatapan semua orang pun tertuju pada Juno Mu, tetapi Juno Mu hening sejenak, juga bergerak, turun ke dasar lembah masuk ke menara naga. Para pendekar hitam ini akan menyusahkan mereka. Hanya saja sekarang, membawa mereka para pendekar klan manusia ini, menandakan harus bertarung dengan klan iblis dan klan alam baka. Ekspresi para pendekar hitam pun semakin jelek. Saat ini, para pendekar hitam wilayah hitam yang pernah mengikuti warrior yang membunuh pendekar hitam klan iblis berjalan ke belakang warrior yang pun mengangguk kepala dan berkata, ayo, masuk ke menara naga. Masuk ke menara naga. Semua orang serentak teriak, suara pun bergema di langit. Bersambung.